satu hal yang menarik perhatian kami saat pertama kali berinteraksi di sini. Kami sering mendengar cerita bahwa rezeki itu datang dan pergi cepat sekali. Bukan karena mereka tidak bersyukur, tapi lebih karena ada pola yang terus berulang. Dari situlah kami berpikir bahwa program kami bukan cuma soal cara cari uang, tapi yang lebih penting yaitu bagaimana berdamai dengan uang. Jadi lahirlah program pelatihan dan literasi keuangan kami dengan pendekatan yang berbeda. Kami menyebutnya sebagai sesi ngobrol psikologi keuangan. Kami tidak mulai dengan kalian harus hemat. Tidak. Kami justru mulai dengan pertanyaan, apa yang kita rasakan saat memegang uang? Apakah itu senang? Apakah cemas? Atau malah bingung mau dipakai untuk apa? Kami ajak mereka untuk jujur pada diri sendiri tentang kebiasaan berbelanja, tentang dorongan untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu penting. Pada intinya, kami ingin mengubah mindset dulu. Baru, di akhir sesi, sebagai pelengkap, kami juga akan membagikan informasi praktis tentang cara mengakses bantuan seperti BSU dan lainnya. Karena kami tahu, itu juga penting bagi mereka. Kalau menurutku, momen yang paling berkesan adalah ketika kita sedang membahas tentang jeda sebelum membeli. Jadi, jeda sebelum membeli ini sebuah konsep di mana kalau kita pengen sesuatu, itu jangan langsung dibeli. Tapi kayak mungkin ditunggu dulu 1 atau 2 hari sambil merefleksikan kira-kira apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau hanya keinginan gitu. Dan ketika kita membawakan materi, memang awalnya mereka tertawa gitu ya, baik dari cerita saya sendiri atau cerita teman-teman atau cerita dari mereka sendiri, tapi kemudian seiring dengan penjelasan materi selanjutnya ya mereka bisa menerima dan memahami apa yang disampaikan gitu. Dan menurut saya program ini itu bukan sekedar mengajari mereka tentang berhitung, tetapi juga mengajak mereka untuk merefleksikan diri, bagaimana mereka mulai bisa memilah mana yang menjadi prioritas utama untuk diri mereka sendiri maupun keluarga. Dan bagi kami ini hanya sekedar pemantik saja, pemantik api, tetapi semangat untuk berubah itu tetap datang dari dalam diri mereka sendiri masing-masing. Dan mungkin sekian cerita di balik program literasi keuangan dari kami. Nah, program yang kedua tuh multidisiplin 2 kami ya, anak KKN itu, ini merupakan program andalan kami sih, yaitu berupa inkubasi bisnis. Kita melakukan pelatihan bisnis ke PM-PM. Jadi kan mereka pertamanya tuh udah dilatih bagaimana cara mengelola keuangan yang benar. Jadi di multidisiplin kedua ini kita ingin mereka itu setelah keluar dari sini mereka bisa punya bisnis sendiri. Jadi kita ajari bagaimana sih bikin bisnis yang bagus itu, bagaimana bikin logo usaha yang bagus, nama usaha yang bagus, biar kedepannya kalau mereka ingin berbisnis itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Kami sadar, sebagus apapun produknya, kalau tidak ada yang tahu ya percuma. Jadi, kami ajarkan cara memanfaatkan teknologi yang sudah mereka punya, yaitu handphone. Kami buatkan sesi praktik cara foto produk yang menarik hanya dengan kamera HP, cara menulis caption yang menjual, sampai cara promosi di media sosial dan mendaftar di e-commerce. Yang seru itu, pas lihat mereka mulai paham, oh ternyata gini ya cara promosi produk kerajinan saya secara online. Senyum mereka saat berhasil mengunggah produk pertama kali. Itu yang bikin kami makin semangat. Selain program untuk masyarakat, kami juga punya program untuk diri kami sendiri, yaitu pembuatan dokumenter ini. Mungkin kelihatannya aneh, kami mendokumentasikan kegiatan kami sendiri, tapi justru disinilah letak pembelajarannya. Kami jadi sadar bahwa setiap kegiatan KKN ini punya cerita. Dari sini kami belajar semua prosesnya dari nol, mulai dari mantra konsep, dari skrip yang seperti saya sedang bicarakan ini, lalu teknis pengambilan gambar, sampai nanti proses editingnya pastinya butuh kesabaran. Jadi proses pembuatan film ini tuh benar-benar menguji kerjasama tim kita yang terdiri dari 12 kepala. Ini juga bukan kerjaan satu orang. Jadi ada yang jago nulis, ada yang punya sense of art, bagus untuk gambar, ada yang teliti juga buat jadwal. Jadi kami tuh harus bisa menyatukan semua ide itu menjadi sebuah cerita yang utuh atau storytelling.
Nah, tantangannya banyak, tapi justru itu yang membuat kami makin solid. Ini pengalaman berharga yang mengajarkan kami tentang manajemen proyek, komunikasi, dan tentunya kolaborasi tim dalam bentuk yang sangat nyata. Selain program yang sifatnya pelatihan skill, kami juga ada kegiatan sosial ke masyarakat yang lebih begitu fisik. Salah satunya adalah merehabilitasi kolam budidaya ikan lele milik panti. Saat kami pertama kali datang, kondisinya cukup memprihatinkan. Kolamnya kotor, banyak yang bocor, banyak sampah, dan airnya tidak mengalir. Kami melihat ini sebagai potensi yang bisa dihidupkan kembali untuk menambah sumber pangan atau bahkan pemasukan untuk panti. Jadi, kami tidak kerja sendiri. Kami mengajak para bapak, ibu, dan pemuda penerima manfaat di panti untuk gotong royong. Nah, kami bersama-sama membersihkan kolam, mengangkat lumpur, memperbaiki saluran air, sampai menabur benih ikan lele yang baru. Semangat kebersamaan kami ketika gotong royong itu terasa sekali. Nah, harapannya setelah ini semoga beberapa bulan lagi dari sekarang kolam ini bisa panen dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk lauk sehari-hari atau bahkan dijual untuk keberlanjutan panti. Ini bukti bahwa kerja bersama atau gotong royong itu hasilnya akan selalu lebih baik dari didapat sendiri. Selama di sini banyak sekali momen yang tidak terlupakan. Gak cuma soal kerja, tetapi juga saat kami main dan belajar bareng anak-anak panti. Misalnya ketika kami mendampingi anak-anak saat lomba peringatan 17 Agustus dan juga melihat antusiasme mereka ketika makan kerupuk, gel-gelnya saat mereka memasukkan paku ke botol, capek karena lari-lari pas lomba estafet. Kedekatan itulah yang menurutku paling berharga selama kegiatan KKN ini. Kami sadar kalau KKN ini bukan cuma soal pengabdian, tapi ini perjalanan belajar yang sesungguhnya buat kami. Kami dapat banyak pelajaran yang nggak ada di kelas, seperti belajar komunikasi dengan warga, bahkan belajar mengenai hal-hal kecil yang sebelumnya kami anggap sepele. Di sini, kami justru banyak menerima ilmu, pengalaman, dan juga kehangatan dari warga panti yang luar biasa terbuka dan sabar menghadapi kami. Kami belajar bahwa membaur dengan warga panti nggak cukup cuma bawa program, tapi harus juga bawa hati dan pendekatan dengan baik. Kami belajar tentang empati, kolaborasi, dan bagaimana menjadi bagian dari solusi di masyarakat. Selama KKN di Panti PGOT Mardi Utama Semarang, kami berinteraksi langsung dengan para penghuni yang memiliki latar belakang beragam. Pengalaman ini mengajarkan kami pentingnya kesabaran, kepedulian, dan kehadiran tanpa menghakimi. Kami juga belajar bagaimana merancang kegiatan yang memberdayakan, sekaligus membangun hubungan yang bermakna dengan komunitas. Makasih banyak ya kepada Panti Sosial PGOT Mardi Utama yang sudah menerima kami dengan hangat. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal dari cerita-cerita kolaborasi lainnya. Sampai jumpa lagi. Dah. Tuh, 2, 3. Terus? Ber. I'm so sorry. Sorry. Kami sadar, sebagus apapun produknya, kalau itu Tidak respect. Agak antusias. Lu kan ada syarat. Play. Tutup telinga juga dong. Udah play. Gue pengen ngomong sini. Kembali lagi bersama Domain 2, Jonathan Gabriel Sinoringo. Hari ini kita sedang memanjat pohon. Kalesis, Larosis, Gimana? Setelah semua perjalanan yang panjang dan masa kita kali ini sudah selesai, ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Makasih ya.